Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Haja Ila Olila, SAGMSI. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika Pratama dari jurusan KPI 2A. Di sini saya akan membahas satu materi, yaitu materi tentang pengantar komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah bentuk komunikasi di luar kata-kata seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan nada suara. Ini merupakan aspek penting dalam interaksi sehari-hari dan berdampak signifikan pada pemahaman kita terhadap orang lain. Lalu ada juga definisi dan pentingnya komunikasi nonverbal. Satu, definisi komunikasi nonverbal adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan tanpa menggunakan kata-kata, melainkan menggunakan bahasa tubuh, isyarat, kontak mata, dan nada suara. Kedua, pentingnya komunikasi nonverbal ini sangat penting karena dapat memperkuat, melengkapi, atau bahkan menggantikan komunikasi verbal serta membantu memahami makna yang sebenarnya dari pesan yang disampaikan. Dan selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi nonverbal. Ada bahasa tubuh, meliputi postur atau gerakan dan sentuhan yang dapat mengungkapkan perasaan dan sikap seseorang. Ada juga ekspresi wajah. Wajah dapat mengekspresikan emosi seperti bahagia, sedih, marah, terkejut, dan lain-lain. Selanjutnya ada nada suara. Volume, intonasi, dan kecepatan bicara dapat menyampaikan makna yang berbeda dari kata yang diucapkan. Oke, selanjutnya ada bahasa tubuh dan signifikasinya. Yaitu ada tiga. Yang satu ada postur tubuh, dapat mengungkapkan rasa percaya diri, sikap pasif, atau dominasi. Kedua, gerakan tubuh seperti mengangguk atau menggeleng kepala dapat memberikan umpan balik dan memperkuat pesan verbal. Ketiga, sentuhan dapat menyampaikan empati, keintiman, dan atau kekuasaan, tergantung pada konteksnya. Lalu ada ekspresi wajah dan dampaknya. Yang satu emosi dasar. Ekspresi wajah dapat mengungkapkan emosi dasar seperti bahagia, sedih, marah, terkejut, jijik, dan takut. Yang kedua, ada sinyal sosial. Ekspresi wajah juga dapat menyampaikan sinyal sosial seperti persetujuan, kebingungan, atau ketidakpercayaan. Komunikasi interpersonal. Ekspresi wajah yang sangat penting dalam komunikasi interpersonal karena dapat memperkuat atau bertentangan dengan pesan verbal. Yang selanjutnya, gestur dan perbedaan budaya. Gestur universal. Beberapa gestur seperti anggukan, lambaian tangan, dan acungan jempol memiliki makna yang hampir universal. Selanjutnya yang kedua ada gestur budaya. Namun banyak gestur memiliki makna yang berbeda di berbagai budaya, sehingga perlu pemahaman kontekstual. Selanjutnya yang ketiga itu kontak mata. Kontak mata dapat juga memiliki perbedaan makna di berbagai budaya terkait dengan norma dan protokol sosial. Oke, yang selanjutnya ada proksemika atau ruang personal. Yang pertama ada intim. Zona jarak intim 0 sampai 45 cm itu untuk orang terdekat. Dan yang kedua ada pribadi. Zona jarak pribadi dari 45 sampai 120 cm untuk teman dekat. Yang ketiga itu ada sosial. Sosial yaitu zona jarak sosial dari 120 sampai 360 cm untuk orang asing. Dan selanjutnya yang terakhir ada 4. Yang keempat itu zona jarak publik dari 360 cm untuk presentasi formal.
Dan yang terakhir ini ada pemanfaatan komunikasi nonverbal yang efektif, yaitu memahami diri sendiri, mengetahui bahasa tubuh, ekspresi, dan nada suara yang Anda gunakan. Kedua, memperhatikan orang lain, mengamati dengan seksama bahasa nonverbal orang lain untuk memahami maknanya. Ketiga, menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri bahasa nonverbal Anda sesuai dengan konteks dan lawan bicara. Yang keempat terakhir, konsisten. Memastikan bahasa nonverbal Anda konsisten dengan pesan verbal yang disampaikan. Segitu saja dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.